Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita bahas tentang tuner radio dari tip Sony F818. Nah, dimana kita lihat komponen-komponennya, kira-kira kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul atau terjadi pada blok tuner radio. Nah, di sini ada dua buah IC. Nah, ini dia IC 1, IC LA 1838. Nah, ini sebagai IC pemroses sinyal radio FM, AM dan lain-lain. Nah, kemudian ini adalah rangkaian pengendali untuk menghasilkan suara ataupun berbagai kontrol lainnya yang akan diinputkan ke blok kontrol radio pada panel mainboard dari tip Sony ini. Nah, problem pertamanya adalah mengenai antena. Anda lihat di sini antena. Antena ini ada dua FM 75 ohm, yaitu kabel koaksial atau kabel tunggal. Kemudian untuk antena FM, lalu ada lambang ground, itu menandakan groundnya. Jadi ini dua buah kabel yang dibentang, bisa dibentang lurus ataupun dibentang kiri dan kanan, tergantung dari dapat atau tidaknya sinyal. Tetapi pada tip Sony radionya itu ada kabel khusus, kabel bawaan yang didesain untuk mendapatkan impedansi 75 ohm. Nah, jika tidak ada, kita bisa gunakan kabel lain seperti kabel telepon, kabel tunggal, ataupun kabel-kabel dengan isi tunggal tapi yang ukurannya kira-kira ukuran kecil 1/4 mili, atau bisa menggunakan kabel antena televisi. Karena itu kabel antena televisi 75 ohm, tetapi masalahnya hanya bisa dipasang terselding antara kabel positifnya dengan kabel negatifnya menjadi satu kabel. Kita tidak bisa mengurai menjadi bentang kiri dan kanan seperti antena radio Yagi dan antena lain, supaya memperlebar daya tangkap dari sinyal radio kita. Kemudian pada komponen ini ada beberapa trafo untuk penala. Nah, ini banyak sekali trafonya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, trafo ini kadang-kadang juga di dalamnya sudah kotor sehingga tidak terhubung. Trafo ini fungsinya adalah untuk menala frekuensi. Apa itu penala frekuensi? Yaitu menyesuaikan impedansi dari lilitan yang ada di trafo sehingga mendapatkan resip frekuensi dari frekuensi AM, FM, SW dan lain-lain. Nah, ini kalau kita ada masalah dengan radio ini, kita coba putar-putar saja sedikit-sedikit dengan obeng plat. Kita putar untuk memastikan. Nah, sedikit ke kiri, balikkan ke semula. Putar lagi ke kiri, ke kanan, balikkan semula. Putar ke kiri, ke kanan, balikkan semula. Balikkan ke kiri, ke kanan lagi. Semua kita lakukan demikian, supaya terjadi kontak lagi antara trafo tersebut. Di semua posisi kita putar sedikit. Nah, ini juga karena model seperti ini, radio penala dengan sistem digital itu tidak ada lagi Farco. Farco itulah diwakili dari rangkaian ini. Nah, ini juga kita putar sedikit. Kita balikkan lagi semula. Setelah kita semprot tadi, sebelumnya dibersihkan dulu. Nah, kemudian di sini ada kapasitor resonantor ini, resonansi. Nah, ini kadang-kadang sering sekali sudah kering. Nah, ini kita ganti 10,7. Nah, kemudian ini, nah kita cari. Lalu kapasitor ini jarang rusak.
IC juga jarang sekali rusak karena tegangan dan daya kerjanya rendah. Kapasitor ini kita lihat apakah ada yang sudah kembung. Nah, kemudian ada dioda jener. Nah, ini berarti untuk pembatas tegangan supaya IC ini bekerja normal. Lalu ada resistor. Nah ini jarang juga rusak. Lalu ada jener lagi. Nah, jadi problem yang paling sering terjadi adalah pada rangkaian dua ini, yaitu pada kapasitor resonantor ini dengan penala yang ada di sini. Nah, jika terjadi masalah pada tidak menangkap sinyal FM, cari trafo IF dari FM. Lalu pada outputnya, pada kakinya bisa dikopling dengan kapasitor keramik. Misalnya ini kita kapasitor keramik. Nah, kebetulan di sini juga ada kapasitornya. Nah, ini di tengah ada kapasitor keramik. Nah, itu kita ganti, kita kopling. Nah, kalau trafo IF-nya putus, maka trafonya kita ganti, tetapi agak susah mencari penggantinya. Kita bisa ambil dari copotan-copotan. Nah, apakah kita bisa menambah peningkatan daya terimanya dengan memutar-mutar ini? Saya kira enggak, itu sudah disetel sehingga IC ini membaca nanti frekuensi atas kombinasi L, R, dan C, maka akan timbul sebuah frekuensi yang bisa dibaca oleh IC driver radio ini. Jadi kemungkinannya hanya dua, putus atau kapasitornya yang putus, atau lilitannya terbakar. Jadi tidak putus tapi tidak mempunyai nilai impedansi lagi. Nah, maka kita ganti. Nah, kalau ditanya dengan kita mana yang AM, mana yang FM dari penala ini, kita harus uji pada saat kita pasang, kita setting. Nah, yang berubah siarannya, nah maka itu punya FM. Nah, karena kebetulan ini saya juga tidak hafal yang mana AM, yang mana FM dari trafo ini. Biasanya ada seperti pengetahuan warna biru itu untuk FM, tetapi di sini tidak ada warna biru, hitam semua, dan ada satu merah. Apakah merah ini FM? Nah, ini kita tahu kalau sudah kita pasang, lalu kita coba setting mencari radionya. Nah, model radio seperti ini, model blok rangkaian seperti ini, daya tangkap sinyalnya lebih kecil dibanding dengan radio-radio yang menggunakan Farco, karena Farco itu adalah pencari sinyal frekuensi finalnya, sedangkan di sini pencari penentu dari sinyalnya adalah dari kombinasi dua buah trafo IF dengan kapasitor resonator ini. Nah, jadi kira-kira begitu kita menganalisa. Di samping kita perbaiki apakah ada solderan-solderan yang rusak, ada yang longgar seperti ini lilitan. Nah, ini jarang juga rusak karena lilitan jarang sekali rusak. Nah, kalau nilai resistornya berkurang, nah itu jarang juga nilai resistor berkurang karena daya yang kecil tadi. Jadi lebih kepada kemampuan dari dua perangkat ini, perangkat trafo IF dengan kapasitor resonator. Nah, kemudian ada yang seperti opal begini. Nah, ini adalah kristal. Kristal ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan clock dari sinyal radio dikirim ke panel berikutnya dengan disesuaikan oleh clock ini. Nah, kalau clock ini rusak, tetapi juga jarang rusak. Kalau clock ini rusak, maka radio FM kita tidak lagi bisa menangkap sinyal, padahal sudah kita berulang-ulang cari, searching, radionya tidak bisa akan dapat karena kerusakan dari kristal ini. Nah, ini kode D450J8I ini. Nah, ini menentukan kemampuan dari kristalnya untuk menghasilkan clock dalam satuan waktu.
Sehingga data digital dari IC ini akan dibimbing, dikenal karena ada clock ini. Kemudian blok dari rangkaian ini, nah ini dari daya penerimaan, ada lilitan, tujuannya untuk menyerap frekuensi lagi. Setelah diserap maka diolah oleh rangkaian ini. Di dalam IC ini bisa dicek melalui datasheet, ada penguatnya juga, ada multiplexernya, dan ada lain-lain untuk mencari sinyal gelombang AM, FM, dan lain-lain. Nah, saya kira begitu saja masalahnya. Jika terjadi kerusakan, coba putar-putar trafo IF-nya. Nah, jika desisnya ada tapi suara tidak ada, suara sinyalnya nggak dapat, maka coba cek kapasitor ini. Nah, kapasitor ini kalau berkurang juga suaranya, suara radionya berdesis tetapi tidak mendapat sinyal. Nah, bisa karena kapasitor ini yang sudah kering. Nah, ini cari kalau untuk ganti kita cari pada radio-radio yang lama, kita ambil karena kalau dijual juga agak susah, tetapi masih ada di toko-toko tertentu yang masih menjual spare partnya. Nah, setelah tunernya kita pasang, kita coba cari radio FM-nya dengan pemasangan antena seadanya. Kita coba cari di mana cara mencarinya, karena beda tip, beda juga cara mencarinya. Setelah kita cari, belum ketemu. Nah, setelah dapat, maka 106 ada sinyalnya, cuma tidak bisa saya tampilkan suara lagunya karena berkaitan dengan klaim hak cipta. Jadi intinya sudah berhasil hanya dengan memutar sedikit-sedikit trim pot tadi dan membersihkan blok rangkaian radio tuner. Radionya sudah berfungsi pada tip ini, dan ini gambaran dari antenanya. Saya pakai kabel apometer, saya taruh sembarangan dan berhasil. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bisa membantu dalam mengurut kerusakan dari blok diagram radio. Kemudian sebelum saya tutup, apakah radio ini IC-nya bisa rusak? Bisa rusak, tetapi itu jarang sekali. Nah, karena IC ini tadi dibuat dengan tegangan yang bekerja dengan tegangan yang kecil. Nah, kalau rusak maka suara desis itu sudah hampir tidak ada, bahkan sama sekali tidak merespon lagi sinyal-sinyal suara pada radio, sehingga tidak ada sama sekali suara. Di searching seperti bypass, tidak lagi bisa menangkap apapun. Nah, kalau AM-nya masih bagus atau SW-nya masih menangkap sinyal, maka IC ini belum tentu rusak. Nah, pergantian IC ini adalah langkah tuduhan yang paling terakhir. Ketika ini sudah diganti, trafo ini sudah diganti, maka kita tuduh, kita coba cari IC ini, kita pasang. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum.